Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reyhana Jamawardi dari kelas A program studi Bahasa Asing Terapan di Universitas Diponegoro. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Muhammad Lia Ulami selaku dosen yang mengajar salah satu mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Diponegoro dan teman-teman sekalian. Nah, saya di sini ingin menjelaskan dan memaparkan materi tentang konsep dan hakikat ibadah, yaitu ibadah mahdhah. Pertama-tama, kita harus tahu nih apa itu ibadah. Ibadah itu adalah kehidupan seseorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan dengan niat mengharap keridhaannya bernilai ibadah. Ibadah dapat dipahami sebagai penghambaan diri seseorang makhluk kepada Sang Khalik. Nah, ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga melibatkan hubungan manusia dengan sesama umat dan alam sekitarnya. Ibadah merupakan bentuk ketaatan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa doa dan segala tindakan yang didasarkan pada Al-Qur'an. Ibadah ini meliputi berbagai bentuk ritual, sikap, dan tingkah laku yang menjadi kewajiban setiap umat muslim dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memahami konsep dan hakikat dari ibadah mahdhah, kita perlu tahu dasar-dasarnya, yaitu seperti pengertian ibadah mahdhah, prinsip ibadah mahdhah, bentuk-bentuk ibadah mahdhah, dan juga hikmah dari ibadah mahdhah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah merupakan ibadah yang tidak mengalami perubahan dari apa yang telah ditentukan dan ditetapkan. Nah, ibadah ini tidak boleh ditambah atau dikurangi. Nah, jika ada penambahan atau pengurangan dalam ibadah yang telah ditetapkan dan ditentukan ini, maka hal tersebut merupakan bid'ah atau tindakan yang terlarang dan dapat mengakibatkan batalnya ibadah yang dilakukan. Wah, itu fatal banget kan? Nah, ibadah ini merupakan ibadah yang murni semata-mata untuk mencari sebuah pahala. Semua umat muslim pasti sedang mencari pahala kan? Nah, ibadah mahdhah juga dapat dilihat dari segi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibadah mahdhah juga ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad kita SAW seperti sholat, puasa, zakat, haji. Melaksanakan ibadah yang bersifat khusus ini harus mengikuti contoh Rasul yang diperbolehkan melalui ketentuan yang dimuat dalam hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip ibadah mahdhah. Prinsip ibadah mahdhah itu terbagi menjadi 4 prinsip utamanya. Yaitu apa aja sih? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah keberadaan berdasarkan dalil perintah. Nah, keberadaan berdasarkan dalil perintah ini ibadah yang didasarkan pada adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ibadah ini tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal atau logika semata, tetapi harus memiliki dasar otoritas wahyu. Nah, yang kedua adalah tata cara pelaksanaan mengikuti ajaran dan sunnah Rasul. Apa tuh maksudnya? Ibadah mahdhah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasul. Rasulullah diutus oleh Allah untuk memberi contoh kepada umatnya, sehingga kita umat muslim harus mengikuti ajaran dan contoh yang telah beliau tunjukkan. Nah, poin ketiga itu bersifat suprarasional. Apa sih itu suprarasional? Yaitu di atas jangkauan akal, yang artinya ibadah mahdhah tidak dapat diukur dengan logika atau akal manusia. Nah, ibadah ini berada di wilayah wahyu dan akal yang hanya berfungsi untuk memahami hikmah di baliknya. Ibadah tidak ditentukan oleh pemahaman manusia, tetapi ditentukan oleh kesesuaian dengan ketentuan syariat. Nah, yang terakhir dari prinsip ibadah mahdhah yaitu adalah asasnya adalah taat. Ibadah mahdhah menuntut taat dan ketaatan dari hamba dalam melaksanakannya.
seseorang umat muslim wajib meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh Rasulullah semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan umat-umatnya. Mematuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul adalah jalan yang benar dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, itulah 4 contoh dari prinsip-prinsip ibadah mahdo yang harus kita ketahui. Itu adalah prinsip utama. Selanjutnya adalah yang saya jelaskan, pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk ibadah mahdo. Beberapa bentuk ibadah mahdo ini yang umum dilakukan oleh umat-umat muslim yang harus juga kalian ketahui adalah yang pertama, wudhu. Wudhu merupakan ibadah yang dilaksanakan untuk menghilangkan hadas atau najis dalam sahnya sholat. Nah, cara berwudhu yang benar telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Nah, yang kedua ada sholat. Sholat merupakan ibadah yang terdiri dari gerakan dan ucapan. Nah, kita semua sudah tahu ya, sholat ini diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan menjauhi perbuatan tercela. Sholat wajib dilaksanakan 5 kali sehari semalam oleh setiap umat muslim. Nah, yang ketiga ada puasa. Puasa ini adalah ibadah yang melibatkan menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas seksual, serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, puasa ini dilakukan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pengendalian diri dan membersihkan jiwa raga kita. Nah, yang terakhir ada zakat. Zakat itu adalah ibadah yang melibatkan pemberian sebagian harta kepada fakir miskin. Selain fakir miskin apa aja? Ada apa lagi gitu? Ada orang lain yang memenuhi syarat juga. Jadi fakir miskin dan orang lain yang memenuhi syarat. Nah, zakat memiliki tujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta membagi kekayaan secara adil. Nah, ada juga nih ternyata yang paling terakhir lagi, yaitu haji. Haji adalah ibadah ziarah ke tanah suci Makkah dan sekitarnya. Haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya. Jadi itulah bentuk-bentuk dari ibadah mahdo, yaitu ada apa saja tadi? Wudhu, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itulah bentuk-bentuk yang umum dilakukan oleh para umat muslim. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah hikmah ibadah mahdo. Apa itu hikmah ibadah mahdo? Ibadah mahdo memiliki berbagai hikmah dan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Nah, beberapa hikmah dari ibadah mahdo ini tuh ada apa aja sih? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nah, melalui ibadah mahdo, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan, kita dapat mendekatkan diri kepadanya dan meraih keberkahannya. Nah, yang kedua adalah mengendalikan hawa nafsu. Itu dia yang penting. Ibadah mahdo melibatkan pengorbanan diri, disiplin, dan pengendalian hawa nafsu. Dengan melaksanakan ibadah secara rutin, kita dapat mengendalikan hawa nafsu dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, atau lebih tepatnya syariat agama ya. Nah, yang ketiga ada membentuk kepribadian yang baik. Kita tuh butuh untuk membentuk kepribadian kita menjadi baik ya kan. Nah, ibadah mahdo ini membentuk karakter dan kepribadian yang baik melalui ibadah. Kita diajarkan untuk menjadi manusia yang jujur, disiplin, sabar, dan penuh kasih sayang. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan solidaritas sosial. Nah, ini juga termasuk penting. Ibadah mahdo juga dapat membantu meningkatkan solidaritas sosial. Melalui ibadah seperti zakat dan haji, umat muslim diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan memperhatikan kebutuhan mereka. Jadi, kita butuh kehidupan sosial, kita butuh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mewujudkan keseimbangan hidup.
Ibadah mahdoh mengajarkan umat muslim untuk menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban sosialnya. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan kehidupan kita ya, kehidupan ibadah dan sosial. Dengan melaksanakan ibadah dengan benar, kita dapat mencapai keseimbangan hidup yang harmonis. Nah, itulah beberapa hikmah dari ibadah mahdoh yang harus kita ketahui ya. Ada banyak banget manfaatnya. Nah, selanjutnya dari semua kesimpulan yang telah saya jelaskan tadi, ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang tidak mengalami perubahan dari apa yang telah ditetapkan. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah dari Al-Quran dan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga tadi beberapa prinsip yang sudah saya jelaskan. Prinsip utama dalam ibadah mahdoh itu adalah keberadaan berdasarkan dalil perintahnya, mengikuti ajaran dari sunnah Rasul, bersifat suprarasional, dan didasarkan pada asas taat, itu ketaatan. Dan tadi juga yang sudah saya jelaskan, ada bentuk-bentuk ibadah mahdoh yang meliputi wudhu, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, dan setelahnya itu ada ibadah mahdoh memiliki hikmah dan manfaat yang harus kita ketahui, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu, membentuk kepribadian yang baik, meningkatkan solidaritas, dan mewujudkan keseimbangan hidup. Nah, dengan ini semua, melaksanakan ibadah mahdoh itu dengan baik, kita dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam keharmonisan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang konsep dan hakikat ibadah mahdoh. Untuk tambahannya, ibadah itu dibagi menjadi dua, ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Tapi di sini saya condong untuk menjelaskan tentang hakikat dan konsep dari ibadah mahdoh saja. Jika saya di sini memiliki kekurangan kata atau mungkin ada kesalahan dari materi yang saya paparkan dan jelaskan, mohon bimbingannya, mohon sarannya juga. Sekian dari saya, Rehana Jamawardi, telah menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.